sahabat-sahabat, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat jamaah yang ada mengikuti program kajian hijrah bersama Ustaz Abdul Somad pada malam yang berbahagia ini. Tema kita malam ini, apakah Islam itu patriarki? Patriarki artinya kekuasaan hanya ada di tangan laki-laki. Apakah dalam Islam itu yang berkuasa hanya laki-laki, lalu perempuan ini tidak ada peran sama sekali? Pembahasan yang pertama, kita perlu melihat bagaimana Islam, bagaimana kedudukan perempuan sebelum Islam datang. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Perempuan pada zaman itu boleh diwariskan sebagai barang. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikah, lalu kemudian lahir anak laki-laki. Setelah itu dia terus menikah, karena waktu itu mereka menganut poligami tanpa batas. Menikah, lalu kemudian di akhir-akhir usianya umur 70 dia menikah istri terakhir. Lalu kemudian mati dia. Si laki-laki tadi mati, maka istrinya yang terakhir itu boleh diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Memang benar-benar patriarki. Makanya kita tidak tahu sehebat apa ini deterjen sebelum kita lihat pakaian sebelum dicuci. Itu perlunya before after. Kita kaji dulu bagaimana sebelum Islam datang. Bahwa perempuan di zaman itu boleh diwarisi sebagai barang. Yang kedua, perempuan tidak berhak dapat harta warisan. Jadi tidak ada istilah perempuan sebagai istri, sebagai anak perempuan, sebagai cucu perempuan, sebagai kakak perempuan, sebagai adik perempuan. 5 posisi perempuan ini dia tidak dapat harta warisan. Pokoknya dia nunggu saja dari suaminya. Begitu lemahnya perempuan pada masa itu. Ketiga, pada zaman itu, bahwa perempuan itu dijadikan sebagai budak hamba sahaya. Kalau terjadi suatu peperangan itu kalah pasukan, suku, kampung, kalah perang, maka dia menjadi budak. Nanti dia akan dimiliki oleh tuannya, boleh diperjualbelikan, sampai anak cucunya juga akan menjadi milik tuannya. Nah, di tengah perempuan yang seperti maaf seperti binatang diperlakukan itu, datanglah Islam. Nah, ketika Islam datang, bagaimana sih Islam menyikapi patriarki kekuasaan laki-laki itu? Nah, itu. Jadi orang belajar Islam itu perlu dia belajar sosiologi. Bagaimana sosial masyarakat sebelum Islam datang. Perlu belajar antropologi. Bagaimana sejarah budaya masyarakat tempat lahirnya Islam itu sebelum Islam datang. Baru dia bisa mengukur sehebat apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sekelumit tentang bagaimana perempuan diberlakukan. Dan kalau punya anak perempuan, diberi kabar bahwa anakmu perempuan, maka wajahnya menghitam sambil menahan marah. Makanya dalam Quran dikatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa kamu dibunuh hidup-hidup? Ayah kandungnya sendiri mengubur anak itu karena malu punya anak perempuan. Begitulah sebelum Islam. Nah, itu sebagai pengantar pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Tidak lagi ada dikotomi laki-laki dan perempuan. Jadi sebelumnya yang dilihat itu laki-laki apa perempuan. Ketika Islam datang, mulai cara pandang berubah. Coba tengok ayatnya. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh. Kalau dulu sebelum Islam datang, yang dilihat bukan amal solehnya. Yang dilihat laki-laki apa perempuan. Sekarang mulai dirubah. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh. Berbuat baik, bermanfaat untuk orang banyak. Min zakarin, dari laki-laki, au unsa, atau perempuan. Wahwa mu'minun, dan dia beriman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan dia kehidupan yang baik. Islam datang merubah standar. Yang sebelumnya standar laki-laki, berubah standar. Siapa yang etos kerjanya paling bagus? Siapa yang paling bisa berbuat? Jenis kelamin tidak dilihat. Berikutnya yang ketiga. Al-mu'minun, laki-laki. Wal mu'minat, perempuan. Surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. Al-mu'minun, laki-laki. Wal mu'minat, perempuan. Bagaimana status mereka? Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Laki-laki menolong perempuan. Perempuan menolong laki-laki. Jadi kalau begitu laki-laki tidak perfect. Tidak sempurna. Dia juga punya kekurangan. Dia ditolong oleh perempuan. Al-mu'minun, laki-laki. Wal mu'minat, perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Dulu sebelum Islam datang, kalau laki-laki baik, kalau perempuan jahat. Tapi begitu Islam datang, al-mu'minun, laki-laki, wal mu'minat, perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Laki-laki bisa mengajak perempuan, perempuan bisa ngajak laki-laki, tergantung siapa yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf, ngajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang orang dari perbuatan mungkar. Perempuan pun mestinya tidak ada kata meskipun. Meskipun dia perempuan, itu kan artinya merendahkan perempuan. Perempuan berhak untuk menasehati siapapun. Karena tidak dilihat dirinya sebagai perempuan, tapi dilihat dirinya sebagai manusia, ciptaan Allah, beriman, orang berbuat baik. Jadi tidak lagi antara feminin maskulin, tidak lagi antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang dilihat adalah bagaimana dia bisa produktif, berbuat baik. Pembahasan yang keempat, surat Al-Hujurat ayat 13. Pembahasan yang keempat, surat Al-Hujurat ayat 14. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu. Sebelumnya yang paling mulia itu laki-laki. Begitu Islam datang, standar kemuliaan berubah. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah. Walaupun laki-laki kalau tidak takut kepada Allah, tidak mulia. Perempuan kalau takut kepada Allah, mulia. Sebelumnya yang mulia laki-laki, perempuan tidak mulia. Islam datang mengangkat harkat martabat perempuan. Kamu perempuan kalau takut sama Allah, kamu lebih mulia daripada laki-laki yang tidak takut kepada Allah. Pembahasan kelima. Perempuan sebagai istri tidak berhak mendapatkan harta ketika suaminya meninggal. Maka datang Islam memberikan hak untuk istri. Surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat 12. Walahunnar rubu'u illam yakul lakum walad. Istri mendapat 1/4 dari harta suami kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu. Kalau ada anak,
maka istri dapat 1/8. Jadi kalau hartanya 1 miliar, dia dapat 1/8, 125 juta. Yang sebelumnya dia tidak dapat apa-apa. Islam memberikan hak untuk dia dari harta suaminya. Itu kalau posisi dia sebagai istri. Bagaimana posisi dia kalau sebagai anak? Atau saudara laki-laki yang tidak punya anak? Pembahasan yang ke-6. Surat An-Nisa ayat 11. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau laki-laki perempuan dapat 25, laki-laki dapat 50. Nah, itu kan bukti patriarki. Jadi kalau begitu Islam patriarki, kenapa laki-laki dapat 50, perempuan kok 25? Sebelumnya perempuan nggak dapat sama sekali. Iya, tapi perempuan kok dapat 25? Mestinya perempuan dapat 50 juga dong. Laki-laki 50, perempuan 50. Kenapa laki-laki dapat 50? Ada 3 yang ditanggung oleh laki-laki. Yang pertama, nafkah keluarga. Yang kedua, biaya mahar pernikahan. Yang keempat, harga diri laki-laki. Laki-laki yang tidak berharta, dia tidak punya harga diri, kehormatan di tengah keluarganya. Secara psikologis, tanya para psikolog, bagaimana laki-laki yang miskin, yang susah, menikah dengan anak orang kaya, kehilangan kepercayaan diri. Laki-laki menanggung 3 dalam rumah tangga. Menanggung makan, menanggung pakaian, menanggung tempat tinggal. Menanggung pendidikan. Jadi laki-laki dapat 50%, dapat 50, perempuan dapat 25, laki-laki dapat 100, perempuan dapat 50. Itu bukan karena laki-laki Islam patriarki, tapi karena ada tanggung jawab yang sangat besar di pundak laki-laki. Misalkan suami, laki-laki, istri, sama-sama punya gaji 1 bulan, total 5 juta, misal. Suami dapat 5 juta, istri dapat 5 juta, misal. Apa beda gaji istri sama gaji suami? Suami gajinya akan dipakai untuk beli makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lain-lain. Gaji istri bulat, karena istri tidak ada tanggungan nafkah. Jadi ketika laki-laki diberi lebih pada warisan, bukan dia menyepelekan perempuan, karena pengeluaran dia juga besar. Jadi kalau orang tidak paham dari hulu ke hilir, dia hanya paham hilirnya saja, hulunya tidak dia pahami. Loh, kok ini besar sekali jatah dia? Karena pengeluaran dia juga besar. Itu sebagai perbandingan. Pembahasan ke-7. Tentang perempuan yang bisa diwarisi anak. Perempuan jadi barang harta warisan. Istri terakhir bapak bisa diwarisi anak pertama dari istri pertama. Hukum ini dibatalkan. Tidak boleh menikahi perempuan yang pernah dinikahi bapak. Surat An-Nisa ayat 22. La tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kamu, haram hukumnya, menikahi perempuan yang sudah pernah dinikahi bapak kamu. Dalam mazhab Syafi'i, antara anak tersebut dengan ibunya itu mahram mu'abbad. Walaupun bapaknya sudah meninggal dunia, dia tetap menjadi mahram.
Ibu dia itu, walaupun tidak ibu kandung. Begitulah Islam datang membebaskan manusia dari perbudakan perbinatangan. Poin yang ke-8, tentang perempuan bisa jadi tawanan, perempuan jadi budak, perempuan jadi sahaya, perempuan jadi hamba. Surat Al-Balad ayat 13. Pembahasan ke-8, surat Al-Balad ayat 13. Fakku raqabah, bebaskan budak hamba saya. Mau kamu amal yang paling hebat? Fakku raqabah, bebaskan budak hamba saya. Budak hamba saya dapat 1/8 dari jatah harta zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa fir riqab, budak hamba saya dijanjikan oleh tuannya, kau kubebaskan kalau sanggup membayar 100 juta. Lalu dia datang ke Baitul Mal. Si perempuan yang jadi budak hamba saya tadi ngelapor ke Baitul Mal. Wahai tuan penjaga Baitul Mal, kata tuan saya, kalau saya bisa bayar 100 saya bebas. Maka Baitul Mal memberi dia 100 supaya dia bisa membebaskan diri. Salah satu cara Islam melepaskan orang dari perbudakan. Makanya hari ini perbudakan sudah tidak ada lagi. Islam melepaskannya pelan-pelan sehingga tak ada lagi perbudakan. Membayar kafarat sumpah. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fa kafaratu it'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Beri makan 10 fakir miskin, atau kasih makanan, atau bebaskan budak hamba saya. Jadi membebaskan budak hamba sahaya dalam beberapa ritual ibadah Islam, apakah itu sebagai ibadah utama, atau sebagai sedekah, atau sebagai penebus dosa, atau sebagai penebus larangan, untuk memotivasi orang supaya menghapuskan perbudakan secara pelan-pelan. Ke-9, tentang malu punya anak perempuan. Punya anak perempuan malu, memalukan. Maka diangkat derajat anak perempuan oleh Nabi Muhammad SAW. Man 'ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan, merawat, menjaga 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Anak perempuan yang memalukan, yang menjengkelkan, yang dianggap sumber aib, malah menjadi kunci surga. Datang sahabat Nabi, kalau bagaimana aku cuma 2 orang perempuan ya Rasulullah anakku. Kata Nabi, 2 pun juga dapat surga. 10, poin ke-10. Ketika sahabat Nabi datang menjumpai Nabi Muhammad SAW dan bertanya, Man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Banyak manusia, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Thummaman, siapa lagi? Ummuka. Thummaman, siapa lagi? Ummuka. Thummaman, siapa lagi? Abuka. Kalau secara feminin maskulin, pasti Nabi akan mengatakan abuka. Tapi Nabi mengatakan ummuka, ibu. Kedudukan perempuan. 12. Datang seorang sahabat Nabi izin mau ikut perang. Saya mau ikut perang, mau mati jihad fisabilillah. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Kata dia, ya ibu saya masih hidup. Ilzam rijlaiha fa thammal jannah. Kau urus telapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kau urus telapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Jihad, perang, mati, hilang nyawa, hilang harta, berdarah. Ada yang lebih hebat lagi. Apa? Menjaga perempuan, ibu.
ilzam rijlaiha, kau urus telapak kaki, kau urus kakinya. Fathammal jannah, kau dapati surga di sana. 12. Tentang seorang laki-laki yang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi mengatakan nanti kalau dia datang kemari, kamu minta doa sama dia, kamu doanya makbul. Minta ampun kepada Allah melalui mulut dia. Sahabat Nabi heran, kami yang sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, perang dengan Nabi, tidur dengan Nabi, sholat dengan Nabi. Kenapa doa dia makbul? Kata Nabi, nanti kalau dia datang minta doa sama dia. Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Uwais Al-Qarni tidak termasuk sahabat Nabi karena tidak pernah jumpa dengan Nabi walaupun hidup sezaman dengan Nabi. Kenapa dia tidak datang menemui Nabi? Karena dia menjaga ibunya, perempuan. Memuliakan perempuan. 13. Ada satu hadis yang dianggap mendiskreditkan perempuan. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan berhasil, tidak akan sukses, tidak akan menang suatu bangsa kalau dipimpin perempuan. Suatu kaum, suatu bangsa, suatu umat tidak akan berhasil kalau dipimpin perempuan. Hadis ini hadis sahih. Tapi kronologis ayat namanya asbabun nuzul. Kronologis hadis namanya asbabul wurud. Sebab teks ini bisa keluar. Kenapa redaksi kalimat ini bisa tercetus dari mulut Nabi? Apa sebenarnya yang terjadi? Waktu itu ada dua kerajaan besar. Satu kerajaan Persia, sekarang Iran. Satu kerajaan Romawi, Eropa. Dua kerajaan besar. Kerajaan Persia dipimpin oleh raja zalim, aniaya. Ketika dia mati digantikan oleh anaknya. Raja Persia Kisra, gelarnya Shahin Shah, raja diraja. Dialah raja segala raja, Shahin Shah. Tidak boleh membeli nama anak raja segala raja, karena raja segala raja adalah Allah, Malikul Muluk. Ya Malikal Mulki, engkaulah raja segala raja, itu Allah Ta'ala. Ketika Shahin Shah Kisra mati, diangkat anak perempuannya yang tidak punya kepakaran, keahlian politik. Anaknya ini tidak punya kapasitas sama sekali, tidak punya kemampuan sama sekali di bidang politik. Tapi situasi politik mesti mengangkat dia, melantik dia menjadi pengganti bapaknya. Nama anaknya Buran. Berita pelantikan Buran ini sampai ke Madinah. Lalu disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, Raja Persia Kisra sudah mati dan anaknya sekarang Buran dilantik. Maka keluarlah ucapan Nabi itu. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, kata Nabi. Maksud ucapan Nabi itu adalah Persia tidak akan menang, Persia tidak akan berhasil kalau dipimpin perempuan seperti si Buran yang tidak punya keahlian politik itu maksudnya. Adapun perempuan yang punya kemampuan, perempuan yang punya keahlian, lalu dia jadi pemimpin, pemimpin yang tidak absolut, pemimpin yang bisa di-impeachment, pemimpin yang bisa disidang DPR MPR. Maka pemimpin yang bisa dicopot itu pemimpin yang bisa dimakzulkan, pemimpin yang bisa dilengserkan. Itu boleh perempuan. Mana contohnya? Contohnya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Itu ada pemimpin di Madinah yang khusus mimpin polisi untuk meriksa pasar. Jadi pasar-pasar itu ada pengawasnya. Ini timbangannya lengkap enggak ini 1 kilo. Pengawas potong ayam, pengawas harga pasar. Itu ada polisi khusus namanya wilayah Hisbah. Kepala polisinya itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu perempuan.
itu dalil bahwa boleh mengangkat pemimpin perempuan kalau dia bisa dicopot, bisa di-impeachment, bisa dimakzulkan. Yang tidak boleh itu perempuan menjadi pemimpin absolut yang nggak bisa dicopot. Siapa itu? Amirul Mukminin. Big state. Big state. Pemimpin besar seluruh dunia. Lalu kemudian diangkat perempuan. Itu tidak bisa. Tapi kalau pemimpin yang bisa dilengserkan, pemimpin yang bisa di-impeachment, pemimpin yang bisa dimakzulkan, pemimpin yang bisa dijatuhkan dengan sidang, itu maka boleh perempuan. Karena kekuasaan dia tidak absolut. Kekuasaan dia terbantahkan. Bukan kekuasaan yang tak terbantahkan. Kemudian pembahasan yang keempat tentang perempuan bekerja. Perempuan bekerja, pokoknya perempuan hanya di rumah saja. Perempuan tidak boleh beraktivitas. Islam adalah patriarki. Ada seorang perempuan namanya Asma, anak Abu Bakar, membawa makanan kambing onta di atas kepalanya. Lalu Nabi melihat dia mengambil makanan itu, dan Nabi tidak marah, tidak melarang, tidak menyuruh. Itu menunjukkan makna takrir namanya. Kalau Nabi melarang, nahi namanya, larangan. Kalau Nabi menyuruh, namanya amar, perintah. Kalau Nabi diam, itu namanya takrir. Takrir artinya setuju. Itu dalil bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Tidak musafir, jarak qasar salat tanpa mahram. Tidak bersolek-solek jahiliyah. Tidak bersuara mendayu-dayu. Tidak menimbulkan fitnah. Maka kalau cukup syarat itu, izin suami, maka perempuan boleh bekerja, boleh beraktivitas. Itu 14 lebih kurang pembahasan kita terkait apakah Islam itu patriarki. Dari mulai kita bahas sebelum Islam, kemudian ayat-ayat persamaan, lalu kemudian ayat-ayat bantahan, dan beberapa isu konteks. 30 menit saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus, kita bahas lebih panjang lebar dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada 14 reason Bapak Ibu, ada 14 alasan tadi kenapa kemudian Islam itu memang bukan patriarki. Tidak betul sama sekali bahwa Islam itu patriarki.